Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabb, lapangkanlah dada hamba, mudahkanlah urusan hamba, hilangkanlah kekakuan lisan hamba, sehingga jamaah salat Id mengerti apa yang akan hamba sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, tingkatkanlah, sempurnakanlah ketakwaan kita kepada Allah dengan sesempurna-sempurnanya takwa, dan jangan beri kesempatan sama sekali kepada maut untuk datang menjelang sebelum kita secara murni, penuh, utuh, kafah menjadi muslim sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengakuan atas kesebesaran-Mu Allah sungguh tak tertandingi, sungguh tak tersandingi. Tak tertandingi dan tak tersandingi dengan keris, pohon, patung, kuburan, dan juga tidak dengan orang-orang ahli, sakti. Apalagi kalau hanya dengan sekadar tipu daya, rekayasa, paksa, dan kebohongan yang memperdaya untuk hanya sekadar memperoleh tahta. Tiada yang lebih besar melebihi besar dan kebesaran-Mu ya Allah. Tiada pula yang pantas dibesarkan kecuali hanya Engkau dengan segala sebutan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Kebesaran kami atau mereka, kalaupun mungkin ada, hanyalah noktah kecil yang Engkau turunkan dengan kasih sayang-Mu pada dunia, atau bahkan mungkin kebohongan dan kepalsuan yang dibuat-buat mereka dan dipaksakan. Oleh karena itu, wahai Allah, dengan bernaung di bawah kemahabesaran-Mu, berlindung di bawah kemahakuasaan-Mu, kami bermohon padamu dengan segala kemahasegalaanmu. Saksikanlah kami kini Allah duduk bersimpuh dengan takdim, menghamba dan meminta, memuji dan menanti, berharap rahman dan rahim-Mu, pemaafan dan maghfirah-Mu, serta ketetapan hati dan kekokohan iman, serta Engkau bekali kami dengan kesabaran yang tinggi menghadapi berbagai musibah dan carut marut serta maraknya rekayasa dan kepalsuan di negeri ini.
Salawat dan salam kami kirimkan kepada junjungan kami Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarga, sahabat serta pengikutnya insyaallah termasuk kita hingga akhir zaman. Rasul, manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi manusia paling istimewa, menjadi pesuruhnya, panglima perang, pemimpin umat, pemimpin revolusi besar dunia, yang dengan risalah yang beliau sampaikanlah tanpa rekayasa, tanpa kepalsuan dan pemaksaan, mestinya kita mampu membuat dunia ini lebih indah, lebih berarti kini dan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'idin a'idad, kekasih Allah. Islam mempunyai beberapa hari-hari besar bersejarah. Katakanlah 1 Muharram, tahun baru Islam. 12 Rabiul Awal, lahir dan wafatnya Rasulullah, sekaligus juga saat awal kaum muhajirin memasuki Madinah. 27 Rajab, Isra Mi'raj. Ramadan, saat umat Islam harus berperang melawan hawa nafsunya dengan melakukan pengendalian diri melalui saum Ramadan. Kita boleh merayakannya sebatas yang sesuai dengan tuntunan syariah, tidak menambah-nambahinya dengan tradisi yang kadang-kadang melenceng dari syariah. Tradisi jangan dijadikan seolah-olah syariah, tetapi syariah boleh dijadikan tradisi. Yang kita sebut di atas adalah hari-hari besar dalam Islam. Tapi yang namanya hari raya dalam Islam hanya ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang saat ini kita rayakan. Idul Fitri, hari di mana kita mendeklarasikan diri kita yang telah kembali suci setelah melalui proses pensucian diri melalui saum Ramadan. Tapi ingat, Idul Fitri hanya 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal saja. Besoknya 2 Syawal kita disunnahkan lagi untuk saum selama 6 hari berikutnya. Jadi kalau tontonan kita lihat selama ini, segala pengorbanan dana, daya, upaya dan rekayasa membuat Idul Fitri menjadi ajang kemeriahan mempesona yang mungkin membuat kita lupa akan segala, dilupakan karena alasan dunia, perlu dipikir ulang. Beda dengan Idul Adha yang sekarang seakan-akan terlupa. Idul Adha adalah hari raya kesejagatan, hari raya internasional yang dirayakan tidak berhenti sedetik pun sepanjang hari di seluruh permukaan bumi, karena adanya perbedaan waktu di seputar kulit bumi. Kalimat takbir, tahlil dan tahmid tak punya interval, berkumandang di seluruh alam, bersipongan ke udara lepas, bebas, membahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam rangkaian prosesi ibadah salat Idul Adha, semua manusia muslim tumpah ruah ke lapangan dan masjid-masjid melaksanakan salat Idul Adha sesuai perintahnya, fasalli li rabbik, laksanakanlah salat Id ini karena aku. Tak peduli tua, muda, pria, wanita, perwira, perbintara, semua hadir. Walau mungkin sebagian dari mereka bisa jadi karena fitrah keibuannya sedang haid atau nifas sehingga tidak diperkenankan salat,
atau sedang duduk di kursi roda berbalut pampers karena usia, namun tetap dituntut hadir walau hanya untuk mendengarkan khutbah dan bersilaturahim, menikmati kebesaran Islam. Lalu perintah fasal lili rabbik diikuti perintah kedua wanhar, potonglah hewan kurban dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin jarang kerongkongan dilewati daging. Memotong hewan kurban hukum dasarnya sunat muakkad, sunat yang kalau bukan karena alangan yang sangat besar jangan sampai ditinggalkan. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, barang siapa yang sebenarnya sudah mampu memotong hewan kurban tapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah dia mendekat-dekat ke musallaku. Artinya jangan salat bersama Rasulullah. Berat sekali sanksinya. Pemotongan hewan kurban ini tak cukup hanya berupa penyerahan dana sejumlah tertentu saja. Rasul yang mulia memberi petunjuk, lebih utama kalau dibeli sendiri, dipilih yang terbaik, cukup umur, tidak cacat, gagah, dituntun dari pasar ke tempat pemotongan, kalau mampu potong sendiri, lalu bagikan kepada saudara-saudaramu yang jarang kerongkongan jadi lewati daging kambing bergizi. Sebagian boleh kau makan sendiri, sebagian lagi boleh dibagi kepada saudara dan tetangga yang mungkin cukup mumpuni dalam rangka sosialisasi. Tak cukup sehari di 10 Zulhijjah ini saja, tapi diteruskan sampai 3 hari berikutnya di hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Rayakan Idul Adha, potong hewan kurban, bagikan kepada mereka yang berhak. Bahkan di kota suci Makkah, insya Allah lebih dari 6 juta manusia dalam balutan pakaian ihram yang seragam, yang berazam untuk meninggalkan hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh, bahkan beberapa hal yang mubah seperti berharum-haruman dan bercanda. Mereka tengah hanyut dalam rangkaian ibadah, membaca kalimah talbiyah, merendahkan diri di hadapan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wahai Allah Tuhan kami, inilah kami yang datang memenuhi panggilan-Mu Allah. Tiada sekutu bagimu, hamba penuhi panggilan-Mu. Sungguh segala puja dan puji, nikmat dan kekuasaan hanya di tangan-Mu sendiri. Tiada sekutu bagimu. Inilah kami ya Allah, datang memenuhi panggilan-Mu. Mereka tawaf, berjalan, kadang setengah berlari mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Ini gambaran bahwa semua muslim tak boleh diam pasif dalam penantian. Sukses dan rezeki takkan pernah diantarkan, tapi harus dicari, digali, dan diikhtiarkan. Bergeraklah, berputarlah, bersatulah, majulah. Lalu berikutnya mereka berangkat ke sawah, ke Safa, bukit berbatu kali. Berjalan dan setengah berlari lagi. Bolak-balik Marwah 7 kali. Di situ mereka bermunajat kepada Ilahi Rabbi untuk sesuatu permintaan yang hakiki, yang menurun akal sehat mungkin sulit untuk terjadi. Namun mereka sangat meyakini bahwa kalau Allah menghendaki, apapun juga bisa terjadi seperti yang mereka ini ingini. Bayangkan dulu di situ Siti Hajar, istri yang patuh dan lugu, ditinggalkan Nabiullah Ibrahim bersama bayinya Ismail yang masih menyusu, tanpa bekal, tanpa makan, tanpa sangu.
di pasir yang padang, di padang pasir yang kering kerontang. Siti Hajar berlari lintang pukang mencari apa yang bisa dimakan, yang akan membuat hidup bisa ditopang. Akhirnya dari kaki Ismail kecil, ia mengais-ngais di pasir berkerikil, menyemburlah air putih jernih dan ternyata steril. Akhirnya menjadi sumber kehidupan mereka selama di padang pasir. Suatu hal yang dalam pemikiran biasa merupakan hal yang tak masuk logika, ternyata bisa niscaya. Puncaknya terjadi kemarin 9 Zulhijjah. Insya Allah lebih dari 6 juta mereka yang tengah berwukuf di Arafah, bermuhasabah, mengaji kelemahan diri, mengaku dosa dan keji dan salah yang tak terpuji, lalu bermohon ampunan dan pertobatan dari Allah, ilahi Rabbi. Mereka tidak hanya zikir, tak cukup hanya mendengar khutbah Arafah, juga mestinya jangan berfoto-foto di Jabal Rahmah, tapi mereka harus benar-benar melarutkan diri dalam prosesi ibadah yang transendental, khusyuk, khidmat, berurai air mata. Iman dan ketakwaan membuat mereka terbang melanglang buana, merasa mereka berada di satu masa nanti di mana manusia akan mempertanggungjawabkan segala kelakuan, perbuatan, amal kebajikan dan amal kebajingannya. Masa hari berbangkit, masa pengadilan akbar, masa padang mahsyar tergambar jelas di padang Arafah seakan nyata. Arafah adalah miniatur mahsyar. Mereka serasa berhadapan dengan mahkamah Allah yang agung. Mereka menempatkan dirinya sebagai terdakwa yang tertunduk, terkulai lemah, berlinang air mata, mengaku salah dosa baik kepada Allah maupun sesama. Kalau di padang mahsyar malaikat yang bertindak sebagai jaksa yang akan membacakan daftar dosa dan kezalimannya, namun di padang Arafah ini mereka sendirilah yang secara jujur tanpa dalih dan rekayasa memutar video dan memajang potret pribadi yang mungkin penuh cacat celah. Mereka ikhlas rela menerima semua sanksi dan hukumannya atas kesalahan dan kelemahan di dunia. Tapi mereka berharap pula kiranya amal kebaikan dan kebajikan yang mereka punya tak satu pun yang terlewatkan begitu saja. Semua berimbal surga, di mana semua kebutuhan tersedia dan mengalir sungai-sungai di bawahnya. Subhanallah, indah. Proses introspeksi dan kaji diri ini yang akan menentukan nanti apakah mereka berhak menyandang predikat haji yang mabrur atau hajjah yang mabrurah yang akan membuat mereka beroleh surga penuh berkah. Semua menakjubkan indah, semua mencengangkan mewah, semua mudah meriah. Lalu terakhir di Mina, mereka akan memeran ulangkan pertarungan Ibrahim alaihissalam, Nabiullah utama, berperang melawan iblis angkara murka yang senantiasa menggoda agar Ibrahim membatalkan niatnya menyembelih Ismail putra tercinta. Ibrahim melontar iblis dengan batu berkali-kali. Itulah kini yang diperankan jemaah haji dengan melontar jumrah yang 3, Aqabah, Ula, dan Wusta, 2 atau 3 hari. Berjuta mereka di sana membuktikan Islam sebagai agama dunia, besar, terbesar, tak terpecah, tak terbelah,
dalam sekte dan kabilah. Yang progresif, dinamis, selalu berputar dan berikhtiar, selalu berharap dan berdoa setelah melalui proses ikhtiar dan usaha, dengan keyakinan bahwa Allah mengijabahinya, sadar diri, introspeksi, lalu siap menanggung segala konsekuensi dari amal perbuatan sehari-hari. Yang juga selalu berupaya mengalahkan tekanan, godaan, bujukan, dan paksaan setan atau nafsu pribadi yang menyesatkan. Apalagi dari penguasa atau pengusaha yang memaksa dengan rekayasa dan tipu daya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, Idul Adha di masing-masing negara mestinya menggambarkan betapa Islam bukan hanya besar, tapi satu, bersatu, dan padu. Dalam salat Idul Adha seperti ini, yakinkan diri bahwa semua yang mengaku Islam melakukan hal yang sama dengan kita. Miliaran manusia bersatu di lapangan terbuka, dilanjutkan sama-sama memotong hewan kurban, berbagi, menjembatani kesenjangan, menghilangkan arogansi, memperkecil kemiskinan, dan mengangkat harga diri. Tapi apakah kesatu paduan yang besar itu sudah tergambar di negeri tercinta ini? Rujukan utama peringatan Idul Adha adalah surat terpendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar, yang hanya 3 ayat, 4 arti, syarat makna. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah memberi kalian nikmat yang sangat banyak. Berhitunglah dengan jujur, proporsional, menggunakan otak, nalar, dan hati nurani. Tinggalkan kesombongan diri, arogansi, dan kerakusan duniawi. Apa saja yang telah kita peroleh dari pemberian Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, Maha Penyayang, tak terbilang sayang. An-Nahl, Allah mengingatkan, kalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah Dia cucur papahkan kepadamu, maka kalian takkan mampu menghitungnya. La tuhsuha. Kalau kita deretkan ratusan laptop untuk menggunakan karakter angkanya untuk menghitung pemberian Allah, pasti belum akan cukup untuk menampungnya. Rasulullah yang agung mewasiatkan, kalau engkau menggunakan seluruh pohon di rimba sebagai pena, menggunakan seluruh air di laut sebagai tinta untuk menuliskan nikmat Allah yang telah engkau terima, niscaya belum akan cukup menuliskannya. Temukanlah semua yang sudah kita terima, lalu hitung berapa baru yang saya kembalikan kepada Allah. Muhasabahlah, kaji diri, introspeksi, teropong batin, letakkan cermin besar di hadapan wajahmu, dan berkacalah dengan jujur. Gunakan cermin datar, bukan cembung atau cekung, dan tegakkan pula dalam posisi datar, jangan miring ke atas atau ke bawah. Bila mau melihat kelemahan diri, jangan digunakan kaca cekung. Bila kita mau melihat kebaikan yang mungkin pernah kita lakukan, jangan gunakan kaca cembung. Temukan diri kita yang sebenarnya tidak dibenar-benarkan, dan lakukan secara proporsional dan profesional. Bila kita hanya berkemampuan sebagai pion, prajurit di bidak catur, jangan paksakan dengan rekayasa apapun, apalagi ada yang mengembangkan karpet merah supaya kau terlihat bagaikan Perdana Menteri. Temukanlah semua yang sudah kita terima dari Allah, lalu hitung apa baru yang saya kembalikan pada Allah.
bumi persada Nusantara yang indah dan kaya raya, hasil tambang dan rimba raya, hasil dari laut, hidup, cair dan gas yang mengudara, gemah ripah loh jinawi. Namun kenyataannya, pemulung tambah menggunung, penggemis tambah meringis, buruh tambah bertumbuh, kian mengeluh. Namun tenaga kerja asing, mulai dari pemilik, pemikir, perencana, pelaksana, dan bahkan pekerja kasar pun didatangkan dari sana. Sampai-sampai untuk tukang kayu dan tukang batu didatangkan dari negeri hantu. Hasil alam, laut dan bumi yang berlimpah hanya jatuh ke segelintir manusia yang berdebah, berpikir nikmat sejenak, perut gendut, hidup serba mewah. Padahal dalam At-Takatsur Allah mengancam keras. Bermegah-megahan karena harta dan pengikut membuat dirimu lalai. Alhaakumut takatsur. Hanya itu arti ayat yang 8 ini. Ayat kedua sampai akhir menyatakan, akibat engkau bermegah-megahan, bangga dengan harta, kekayaan dan kedudukanmu. Kedua, sampai kamu dibenamkan ke dalam kubur. Tapi tidak, kamu akan tahu. Sekali lagi kamu akan tahu. Tidak, sekiranya kamu tahu dengan pengetahuan yang yakin, pasti kamu akan melihat neraka jahim. Sekali lagi, pastilah kamu melihatnya dengan mata yang yakin. Kemudian akan ditanya kepadamu pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan itu. Kepada para